Halo guys, mungkin ada teman-teman di sini yang nanya, kok si Kopi Kenangan bisa dapat 5 triliun rupiah sebagai pendanaan? Coba kalau misalnya gue dapat 500 juta, gue udah bisa nih buka cabang ini. Bahkan gue udah nggak usah 500 juta deh, gue cukup 50 juta aja, itu gue udah bisa mulai bisnis. Jadi hari ini gue bakal bongkar gimana Kopi Kenangan bisa dapat 5 triliun rupiah dan nonton sampai habis. Soalnya yang lebih penting adalah gimana kalian bisa mendapatkan investor untuk pendanaan bisnis kalian. Mau itu bisnis buka kopi, bisnis perusahaan properti, trading, atau startup. Kalian tahu nggak sih, sebenarnya mitos terbesar itu adalah kita susah banget cari investor, dan si investor itu posisinya enak banget, tinggal kasih duit. Itu salah besar. Yang benar itu adalah dua-duanya susah. Buat investor, itu juga sangat susah buat nyari perusahaan yang layak dan tepat untuk diinvestasikan. Jadi bukan cuma kalian aja yang kesusahan. Ini sama, mau venture capital, mau strategic investor, atau lainnya. Bahkan, gue kenal deket sama beberapa venture capital, dan salah satu visi yang terbaik di Indonesia itu kasih tau gue bahwa mereka itu nge-review 2.000 perusahaan setahun untuk investasi di 20 startup saja. Nanti gue bakal jelasin caranya supaya kalian yang bisa dipilih. Soalnya berdasarkan pengalaman gue, sebenarnya ini tuh bukan berarti kans kalian diinvest itu 20 dari 2.000 atau 1%. Sama sekali enggak. Tetapi yang benar-benar mereka serius pertimbangan itu tuh cuma 40-50 perusahaan yang memenuhi kriteria mereka. Jadi kalau misalnya kalian ngerti rahasianya dan cara masuk ke bagian dari 40-50 perusahaan ini, kan sekalian untuk diinvestasikan itu tuh udah 40-50% untuk mendapatkan funding. Dan yang mau sama kalian itu otomatis banyak pada ngantri. Sampai-sampai kita-kita ini kalau misalnya bahasa yang kocak itu namanya FOMO atau Fear of Missing Out. Investor-investor itu saking maunya sama kita, mereka tuh sampai berani kasih penawaran yang lebih tinggi lagi dari penawaran awal supaya kita itu yang pilih mereka, bukan kita pilih investor-investor yang lain. Jadi gitu, gue mau kasih tau kalian supaya jangan sampai menjadi 1.950 perusahaan yang lain yang nggak dipertimbangkan dan punya kans 0%. Mereka bisa aja disuruh datang, ngobrol-ngobrol, tapi dalam otak mereka tuh udah tahu bahwa mereka tuh nggak bakal invest. Mereka cuma suka mau dengerin tren-tren baru sambil menjaga relasi. Soalnya bisa aja mereka itu salah dan kedepannya ternyata kalian bisnisnya benar-benar growing dan akhirnya mereka mau ngikut nanti. Apalagi supaya lebih memotivasi kalian, nggak semua itu seselektif itu. Ini cuma satu venture capital, dan itu adalah venture capital yang terbaik di seluruh Indonesia. Dan mayoritas startup yang gue tahu itu maunya sama mereka. Gue juga kebetulan kenal sama Edward sama James, soalnya perusahaan kita pernah punya investor yang sama. Dan walaupun nilai perusahaannya itu udah berstatus unicorn, Edward itu orangnya humble banget loh. Jadi, Bro Edward, if you're watching this, salute to unicorn. And by the way, ada satu hal yang gue bisa banggakan, yaitu gue berhasil menraktir Edward waktu kita terakhir makan di Eight Treasures Pacific Place. Jadi hari ini gue bisa tepuk dada dan sombong, kapan lagi gue bisa punya kesempatan traktir founder Kopi Kenangan makan siang. Ada juga biasanya dia yang beli kopi kenangan buat orang-orang lain. Oh ya, gue juga baru kepikiran, kalau misalnya temen-temen mau gue undang Edward, supaya dia bisa cerita-cerita mungkin model podcast, komen di bawah ya, bantu gue bikin yang rame, supaya suatu hari nanti, kalau misalnya channel The Overpost ini udah banyak yang view, gue mengundang Edward sama James supaya mereka bisa sharing-sharing. Nggak janji ya, gue tahu mereka sibuk banget, apalagi mereka baru buka toko di Malaysia. Tapi it's worth a shot. Dan jangan lupa buat kalian like dan subscribe, itu bakal ngebantu banget channel kita untuk terus berkembang dan melanjutkan misinya to elevate Indonesia's financial literacy. Oke, let's go. Oke, sebelum kita mulai, gue juga mau ingetin bahwa kalau kita mau mulai bisnis, mencari pendanaan itu nggak wajib ya, dan belum tentu menjadi jalan yang paling benar. Bisa mulai dari tanpa modal, dan belum tentu investor itu adalah pilihan yang tepat. Kalau misalnya mau tahu cara bikin bisnis dengan modal nol, gue udah taruh link di deskripsi.
Tapi kalau misalnya menurut kalian usaha kalian butuh investor, atau kalau misalnya kalian mau cari tahu bisa kapan-kapan siapa tahu rencanain dapat investor, oke, ini adalah video yang tepat. Gue bagi video ini jadi 3 bagian. Pertama, tipe-tipe investor dan tipe investor apa yang paling cocok buat kalian. Kedua, permintaan dari investor bisa disimpulkan dengan required rate of return dan stasiun radio yang paling penting yaitu adalah WIIFM. Kalau misalnya bingung nggak apa-apa, nanti gue jelasin. Dan yang terakhir, ketiga, adalah proses pitching ke investor, dan gue juga bakal bongkar cara Kopi Kenangan mendapatkan 5 triliun rupiah dengan cara bikin investor-investornya FOMO. Jadi ada 6 cara untuk kita mendapatkan pendanaan, yaitu bank, strategic investors, private equity, friends and family, angel investors, dan venture capital. Sebenarnya yang paling relevan untuk 99% orang itu adalah friends and family, angel investors, dan venture capital. Karena perusahaan yang punya akses ke bank, strategic investors, dan private equity biasanya adalah perusahaan-perusahaan yang udah established dan mereka nggak butuh dengerin video ini soalnya pasti udah ngerti cara fundraising. Tapi gue bakal tetap sharing sedikit untuk setiap poin walaupun gue bakal lebih fokus ke yang lebih relevan buat kalian. So, pertama itu adalah bank. Bank ini tentunya berikan pendanaan dalam bentuk hutang. Dan relatif ke tipe pendanaan lainnya, ini biasanya paling murah, tapi resikonya paling tinggi. Dan cara untuk mendapatkan pendanaan dari bank itu ada 2. Pertama, harus ada collateral atau jaminan. Dan biasanya ada yang namanya personal guarantee. Jadi misal kalian mau beli aset A, nilainya 100 juta. Aset A yang 100 juta itu dijaminin ke bank dan kalian bisa mendapat pinjaman misalnya 70 juta. Nah, biasanya bank juga bakal minta personal guarantee, misalnya aset kita pribadi yang di luar dari aset A. Sehingga kalau misalnya kita sampai gagal bayar dan misalnya pokok bunganya itu masih ada 60 juta, tapi aset kita itu tuh bisa lebih sedikit gara-gara barang bekas itu mungkin kita estimasi misalnya berkurang jadi 40 juta. Sehingga selisih dari kekurangan itu harus di-cover oleh aset pribadi kita. Poin nomor 2 adalah harus ada track record. Bank itu maunya cari aman, apalagi mereka punya kepentingan untuk menjaga NPL atau non-performing loan. Dan itu juga diatur dalam peraturan Bank Indonesia yang menetapkan batas maksimal NPL itu 5%. Kedua adalah strategic investors. Strategic investors itu adalah investor-investor, mau pribadi ataupun perusahaan, yang mempunyai bisnis yang berhubungan dengan apa yang kalian jual, dengan tujuan memperoleh keuntungan strategis dan bukan cuma sekedar keuntungan. Contoh, Halodoc itu disuntik sama Gojek. Kenapa? Soalnya kedua perusahaan tersebut mendapatkan strategic advantage yang mutually symbiotic, di mana Halodoc langsung mendapatkan akses ke jutaan pengguna Gojek, sedangkan Gojek mendapatkan akses untuk mengantar produk baru yang mereka belum pernah layani, yaitu obat-obatan. Seterusnya adalah private equity. Private equity ini adalah investor yang mau mendanain perusahaannya dan masuk ke dalam manajemen perusahaan agar bisa memperbaiki, mengembangi, dan akhirnya menjual perusahaannya. Contoh yang pasti kalian sering dengar itu adalah perusahaan Pak Sandiaga Uno, Saratoga Capital. Contoh, bisa aja Saratoga itu investasi di salah satu perusahaan yang mempunyai 5 hospital yang masing-masing menghasilkan 1 miliar per bulan. Begitu diinvestasi, sekarang dengan dana segar, perusahaan itu bisa langsung bikin 5 hospital baru, sehingga total-total mereka bisa punya 10 hospital. Dan bukan cuma itu aja, mereka juga masukin manajemen dari luar yang paling jago di industrinya. Sehingga mereka bisa meningkatkan pendapatan per hospital, misalnya jadi 1,5 miliar per bulan. Dengan kayak gitu, dengan hanya membuka 5 cabang baru, total pendapatan mereka udah bisa tumbuh 3 kali lipat. Oke, next adalah friends and family. Nah, friends and family itu adalah, ya itu, teman atau keluarga yang punya duit lebih untuk investasi. Biasanya ini menjadi opsi untuk mulai bisnis sebelum ada track record. Tapi menurut gue sih, jangan minta-minta investasi sebelum ada track record. Soalnya kalian bisa kok mulai bisnis modal 0 rupiah seperti yang gue taruh di link di bawah. Tapi kalau misalnya kalian emang benar-benar butuh, nanti gue jelasin caranya kayak gimana.
Kelima, itu adalah angel investors. Angel investors ini adalah individu yang punya banyak duit yang mau berinvestasi ke perusahaan tradisional atau startup yang menjanjikan walaupun bisnisnya belum terbukti. Terakhir, itu adalah venture capital. Venture capital ini adalah investor yang sering invest di startup-startup. Sebenarnya duit itu tuh bahkan bukan punya duit mereka sendiri, karena mereka sendiri itu juga mendapatkan pendanaan dari orang-orang lain yang disebut limited partners atau LP. Jadi contohnya, Alpha JWC itu tuh mendapatkan pendanaan 400 juta dolar lebih dari LP-LP mereka. Dan sebagai venture capital, Alpha JWC itu tuh memiliki analis, jaringan, dan portfolio yang banyak, sehingga mereka dapat memilih perusahaan yang terbaik untuk diinvestasikan dan akhirnya memberikan return yang besar ke LP dibandingkan kalau misalnya LP-LP ini nyari sendiri. Dan venture capital pun juga kebagi fokusnya. Ada yang fokusnya itu ke early stage, which is seed funding atau Series A, dengan nilai paling kecil kira-kira 10 miliar, all the way sampai ke Series F, G, H, yang sekali invest itu bisa 500 juta dolar atau kira-kira 8 triliun. Jadi kalau untuk kebanyakan dari kita bakal fokus di seed funding. Dan seed funding itu bisa perusahaan yang masih berupa konsep, tapi lebih baik lagi kalau misalnya sudah punya track record atau traction. Jadi ini kesimpulannya, bank itu mau ambil resiko rendah. Dan biasanya yang dilihat itu adalah historical cash flow, profit and loss, dan juga background pemilik. Strategic investor itu adalah yang memerlukan elemen strategik antara perusahaan dan perusahaan yang mau diinvestasikan. Private equity itu pendanaannya super gede, biasanya 100 miliar paling kecil, karena mereka bakal ngikut di manajemen. Friends and family, angel investor, dan venture capital, ini tiga-tiganya perusahaan yang mau mengambil resiko, jadi walaupun bisnisnya itu belum terbukti, mereka biasanya bisa fokus ke background pemiliknya untuk lihat track record pribadi dia sendiri. Oke, kita ke segmen berikutnya, yang paling seru, which is gimana caranya mendapatkan pendanaan. Dan menariknya, mau dimanapun, mau kalian minta duit dari siapapun, mau itu dari venture capital, angel, friends and family, konsep cara fundraise itu sama. Minta pendanaan itu kedengarannya kompleks, tapi sebenarnya nggak susah. Basically, kalau misalnya kalian pernah dengar di video gue sebelumnya, kalian tahu bahwa kalian harus ngerti stasiun radio yang paling penting, yaitu WII-FM, atau What's in it for me. Apa kepentingan gue sebagai investor buat invest di lu? Atau bahkan, apa kepentingan lu saat lu sendiri mau investasi? Misalnya mau di reksadana, mau di saham, mau di obligasi, mau di ori, mau di deposito. Kepentingannya itu cuma dua, yaitu berapa besar return-nya dan berapa besar resikonya. Gampang kan? Kita itu bikin FOMO dengan meyakinkan investor bahwa resiko kita itu rendah dan potensi return kita itu tinggi. Sebaliknya, kalau misalnya persepsi investor ke kita itu adalah resiko kalian tinggi dan potensi return-nya itu rendah, kalian bakal menjadi bagian dari 1.950 perusahaan yang nggak dipertimbangkan sama sekali. Lalu, semua investor itu mempunyai yang namanya required rate of return. Dan itu dibandingkan dengan resikonya berapa besar. Contoh, sekarang kalian punya opsi. Opsi A, ada Jody yang punya pengalaman sebagai barista. Jody ngerti banget kopi yang enak itu gimana, karena dia udah kerja 5 tahun di coffee shop. Dia mau banget bikin brand sendiri, dan sekarang mau minta 200 juta untuk buka coffee shop. Yang menurut hitung-hitungan dia, coffee shop ini bisa dapat keuntungan 80 juta setahun. Untuk investasi kalian, Jody kasih kalian saham 50%. Artinya, kalian membayar 200 juta untuk 50% saham, sehingga dari keuntungan 80 juta itu, hak kalian adalah 40 juta atau 20% return. Jadi, investasi 200 juta, balik modal 40 juta, payback period 5 tahun. Atau kalian punya opsi B. Bobby yang sekarang udah punya pengalaman buka 5 cabang dan terbukti bahwa setiap cabang yang dia buka dengan investasi 200 juta, dia bisa mendapatkan keuntungan 80 juta setahun. Untuk itu, Bobby kasih kalian 50% saham dari cabang yang baru atau keuntungan 40 juta setahun.
Antara kedua ini yang mana yang bisa mendapat pendanaan? Jawabannya adalah dua-duanya bisa dapat. Mau Jody yang belum pernah punya toko, cuma punya pengalaman, ataupun Bobby yang udah punya track record. Dua-duanya bisa. Tapi kalau misalnya penawarannya itu seperti ini, yang kalian mau pilih yang mana? Ya jelas-jelas Bobby dong, soalnya what's in it for me-nya adalah return-nya berapa, resikonya berapa. Dan jelas, resiko untuk invest di Bobby itu jauh lebih kecil dibanding investasi di Jody. Karena walaupun Jody udah punya banyak pengalaman kerja di coffee shop, si Bobby sudah punya 5 cabang yang running dan terbukti. Itu adalah yang kita sebut sebagai traction. Dan sebenarnya Bobby juga punya pilihan. Dia bisa bilang kayak gini, orang-orang lain belum ada pengalaman untuk buka toko, nawarin 200 juta untuk 50% saham. Gue udah punya pengalaman. Jadi yang gue tawarin itu 200 juta untuk 40% saham ya, yaitu 16% return. Fair dong. Nah sekarang kalian sebagai investor bisa milih nih, mau invest di saham-saham, misalnya investasi di saham Unilever, BCA, Goto, atau mau invest di sini. Atau bahkan bisa aja kalian buka coffee shop-nya sendiri. Atau kalian bisa juga invest di bisnis kalian yang sudah berjalan. Dan itu yang dimaksud sebagai required rate of return. Setiap investor itu mempunyai required rate of return yang berbeda. Karena setiap orang itu mempunyai opportunity cost yang berbeda. Misalnya, kalau misalnya gue sekarang udah punya bisnis yang setiap tahun menghasilkan 18% returnnya. Ngapain gue invest di Bobby yang cuma menjanjikan 16%? 18% adalah minimum required rate of return-nya gue untuk resiko yang sama. Sedangkan, misalnya kalian alternatifnya adalah invest di IHSG, dan IHSG itu memberikan return 15,6% dalam 20 tahun terakhir, required rate of return kalian adalah 15,6% untuk resiko yang sama. Sehingga kalian jadi bisa pertimbangin, soalnya si Bobby menawarkan 16% return. Kalau Jody, yang dia bisa lakukan adalah dua ini. Pertama, dia nggak usah buka coffee shop dulu deh. Dia jualan dulu aja kopi-kopinya ke tetangga-tetangga. Sehingga misalnya dia laku banget, udah jualan 40 juta rupiah setahun misalnya. Dia bisa bilang, ini gue udah terbukti loh, tanpa toko dan tanpa brand gue aja udah bisa jual 40 juta. Gara-gara kopi gue enak banget. Apalagi kalau misalnya lu invest. Gue yakin kalau misalnya lu invest 200 juta, gue bisa memberikan 80 juta setahun. Sehingga traction itu menurunkan resiko untuk investasi dia. Alternatifnya nomor 2, dia juga bisa bilang ke investor gini, ya udah deh, kan lo yang masukin semua 200 juta. Dan oke, gue emang gak punya pengalaman buka toko sendiri. Kalau gitu, gue dikasih saham kosong 10%. Jadi lo 200 juta dan dapat saham 90%, soalnya tinggal diem-diem manis. Gue yang kerja, gue dapat saham cuma 10%, tapi gue nggak perlu ambil risiko keluarin duit. Udah kelihatan ya, jadi mendapatkan investor itu basically cuma masalah balancing antara required rate of return dan resikonya berapa. Dan resiko itu bisa kita turunkan dengan traction. Dan traction juga bikin investor percaya dengan proyeksi finansial perusahaan kita. Soalnya kalau misalnya kalian nggak ada bukti, bisa aja taruh tahun depan bakal jual 10.000 kopi, tahun depan lagi jual 20.000 kopi, tahun depan lagi jual 30.000 kopi. Tapi siapa yang percaya? Jual satu aja belum? Dan kalau misalnya kita ternyata belum punya toko, minimal kita harus punya pengalaman untuk mengurangi persepsi resiko. Soalnya artinya kita ngerti bisnis secara konsep dibanding orang yang sama sekali nggak pernah kerja di bidangnya. Walaupun kita belum pernah punya kesempatan untuk running toko sendiri. Oke, sekarang kita ke segmen terakhir, yaitu gimana caranya minta duit dari investor. Ini gue nggak bakal terlalu detail karena cara cari investor itu detail banyak banget. Tapi gue bakal kasih garis besarnya yang menurut gue penting dan gue rasa itu bakal cukup. Cara minta investor itu nggak ada patokannya. Gue pribadi ada investor yang invest di gue 4-5 miliar tanpa gue bawa satu kertas pun. Jadi cuma ngomong aja, project ini, project itu, mau ikutan atau enggak. Setelah ngobrol 1 jam, kita tanda tangan, dan kita langsung jalan. Jadi kalau misalnya ditanya apakah harus siapin pitch deck, jawabannya belum tentu. Walaupun teorinya, lebih gede investasinya, cara yang minta harus lebih proper. Kalau misalnya kalian udah punya bisnis yang terbukti jalan atau traction, itu paling gampang. Tinggal bawa P&L, cash flow statement, sharing visi misinya apa,
resikonya apa, dan kalau misalnya cocok, jalan. Kalau misalnya kalian belum punya bisnis yang terbukti, kalian harus, nomor satu, benar-benar meyakinkan kenapa kalian orang yang tepat, ini dengan background kalian. Nomor dua, benar-benar meyakinkan kenapa bisnis kalian ini resikonya nggak tinggi dan return-nya optimal. Ini dengan traction. Sekarang gue mau kasih contoh pitching. Contoh pitching yang jelek itu kayak gini. Bisnis kita dimulai sejak 2022. Saya, Edison, dan Charlie pernah bermimpi untuk mempunyai coffee shop. Dan akhirnya kita keluar dari pekerjaan kita untuk memulai bisnis ini. Menjadi entrepreneur adalah impian kita bertiga, dan kita punya rencana buka di Gading Serpong, Alam Sutra, dan Jakarta Timur. Ini kita udah buktikan dengan research. Kita butuh 2 miliar untuk buka 3 cabang. Kelihatan nggak kenapa jelek? Soal bahwa itu impian lo bertiga, itu nggak penting buat gue sebagai investor. Dan boro-boro minta 2 miliar untuk 3 cabang, buka 1 aja belum. Lalu pengalaman lo, Edison, sama Charlie itu apa? Ini gue kasih contoh pitch yang bagus. Bisnis kita udah dimulai sejak 2022, dan secara total kami bertiga memiliki 32 tahun pengalaman sebagai head chef, marketing, dan operations. Kami juga sudah 3 kali mencoba buka booth di pameran-pameran, dan selalu ada yang ngantri sampai kita selalu kehabisan kopi. Sekarang, kami mau cari investor untuk buka cabang, dan kami butuh 700 juta untuk 1 cabang. Nanti, setelah itu berjalan 6 bulan dan sukses, kami akan buka opsi untuk investasi tambahan senilai 1,3 miliar untuk 2 cabang lagi. Kelihatan ya, pitch kedua ini jauh lebih bagus karena mereka berusaha untuk memberikan bukti-bukti bahwa resiko di dia itu tuh rendah. Dengan pengalaman 32 tahun, yang artinya yang nyari dana ini tuh ngerti bisnisnya apa. Lalu dia juga berikan bukti bahwa produknya itu tuh suka sold out atau ini adalah traction. Apalagi sekarang mintanya nggak aneh-aneh, cuma 700 juta. Dan kalau misalnya terbukti sukses, baru minta lagi 1,3 miliar. Dan inilah yang sebenarnya dilakukan oleh Kopi Kenangan. Edward pernah sharing sedikit sama gue mengenai performa cabang Kopi Kenangan. Jadi kalau misalnya gue tebak, pitching dia itu tuh kira-kira kayak gini. Kopi Kenangan adalah perusahaan F&B yang buka sejak 2019. Kita udah buka di 3 lokasi, 2 di gedung perkantoran dan 1 di mall. Kita punya proven traction, di mana saat lunchtime dan dinner time, biasanya yang ngantri di toko kita itu tuh 15-20 orang. Dan kita bisa berhasil menjual 1000 cup per hari, per toko. Sehingga setiap toko, itu kita bisa balik modal cuma dalam waktu 6 bulan. Kita membutuhkan 20 miliar untuk buka 20 cabang. Dan kita juga akan investasi di aplikasi. Sehingga nanti bisnis model kita bakal ada 2. Pertama adalah experience, di mana orang-orang bisa duduk, ngobrol di mall-mall. Kedua adalah delivery, di mana dengan teknologi dan aplikasi kita nggak perlu sewa ruko-ruko atau lokasi yang prime dan investasi di furniture. Kita tinggal sewa di tempat yang murah, misalnya di lantai 2-nya ruko atau di basement-nya apartemen, yang paling penting cuma deket sama banyak perumahan. Sehingga teknologi kita akan memberikan unfair advantage, karena jika coffee shop lainnya harus investasi di sewa tempat dan juga furniture, capital expenditure kita itu tuh bakal sangat rendah untuk setiap area baru karena kita menggunakan teknologi yang khusus dibangun oleh Kopi Kenangan. Oke, udah jelas ya. Kesimpulannya kalian hanya butuh balancing rate of return dan resiko. Dan apabila kalian ada traction, itu akan membuat proyeksi finansial kalian jauh bisa lebih dipercaya oleh investor. Sekali lagi, kalau misalnya teman-teman tertarik untuk berbisnis, gue sangat sarankan teman-teman untuk nonton video gue yang satu lagi yang title-nya itu adalah 4 tahap bangun bisnis dari nol, karena relevansinya sangat tinggi. Jangan lupa like and subscribe. I will see you guys in the next video.